Shalom God Lovers, pagi hari ini mari mulai mengenal Bapa lebih lagi. Mari kita rasakan bahwa Tuhan Dia Allah yang setia dalam hidup kita. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Oh, haleluya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Oh, Engkau Allah yang berharga dalam hidup kami. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, yang kami tinggikan di dalam hidup kami. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan dengan segenap hati. Kami naikkan syukur padamu. Engkau Allah yang berkuasa di dalam hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Salam God Lover, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Hari ini kita akan berbicara
tentang tema kita Who Am I bagian yang ketiga atau yang terakhir. Terlebih dahulu saya akan membacakan firman Tuhan kepada saudara-saudara. Mazmur 8, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing-kambing dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintas arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berbicara tentang siapa diri kita sebagai manusia, rasanya tidak akan pernah habis-habis. Banyak keistimewaan, banyak hal-hal yang luar biasa dalam diri kita. Tetapi potensi ini tidak kita manfaatkan. Kenapa? Saudara-saudara tahu, ya, banyak hal yang bisa dilakukan oleh manusia. Allah adalah sang pencipta. Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari sesuatu yang telah ada dan disediakan oleh Allah, kita kelola sedemikian rupa, ya, sehingga menjadi yang lain. Kita bisa menikmati handphone ini, ya. Ini adalah hasil pemikiran manusia, hikmat manusia. Ya, kita bisa mengendarai mobil, kita bisa terbang. Jarak antara Amerika dengan Indonesia sekarang begitu pendek, ya, setelah adanya pesawat. Ini semua adalah bagian keistimewaan manusia. Dan bahkan saudara-saudara yang terkasih, penemuan-penemuan di bidang kesehatan menyebabkan manusia saat sekarang ini bisa lebih panjang usianya daripada tahun 1900-an. Ya, karena pada tahun itu umur manusia tidak lebih dari 50 tahun. Sekarang banyak orang yang lebih dari 80 tahun, bahkan 90 tahun. Bahkan ada yang sudah sampai dengan 100 tahun. Nah, ini semua adalah hasil daripada keistimewaan manusia yang mempunyai hikmat manusia. Hanya sayangnya, hikmat manusia itu seringkali digunakan untuk hal-hal yang jahat. Ya. Manusia sudah menghancurkan alam ini. Padahal kita ingat bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi ini untuk menguasai dan mengelola. Coba kita simak firman Tuhan dalam kitab Kejadian 1 ayatnya yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di sini dikatakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kenapa kita diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah? Tujuannya adalah jelas di sini dikatakan supaya mereka berkuasa, ya, atas langit dan bumi. Jadi saudara, kita ini, manusia ini adalah makhluk yang sangat luar biasa. Kenapa? Sangat luar biasa. Karena kita mempunyai DNA Allah. DNA-nya dari mana? Dikatakan tadi jelas kan? Manusia segambar dan serupa dengan Allah. Saudara, kalau saudara anak seorang raja, tentunya kita akan bertingkah sebagai anak seorang raja. Kita tidak akan bertingkah sebagai seorang hamba. Gestur kita, tubuh kita pun akan menampilkan citra sebagai anak raja. Nah, bagaimana kalau sekarang kita memiliki DNA Allah? Tentunya segala pemikiran kita, segala perasaan kita, bahkan segala kelakuan kita, itu harus kita selaraskan dengan DNA kita sebagai anak Allah. Saudara-saudara yang terkasih, apa sih itu DNA? DNA adalah suatu zat yang ada di dalam darah kita yang kalau diteliti itu
akan memperlihatkan sifat-sifat kita dari ayah kita atau ibu kita. Jadi itu DNA. Nah, kita pun juga akan membawa DNA Allah. Segala pemikiran kita secara kognitif, secara afektif maupun psikomotorik, kita seharusnya sebagai anak Allah, segala pemikiran kita pun harusnya pemikiran-pemikiran Allah. Harus sesuai, harus selaras. Dan itu semua ada dan kita bisa latih dan kita bisa lakukan melalui firman Tuhan. Kenapa? Karena jelas di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu berguna untuk apa? Untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan membentuk kita di dalam kebenaran. Dan kita sebagai orang-orang yang telah terpilih dan percaya kepada Kristus. Dan Kristus adalah firman yang hidup itu. Dan Alkitab adalah merupakan catatan sejarah dari apa yang telah dilakukan oleh Kristus. Dan yang paling penting lagi, di dalam diri kita Roh Kudus yang akan membimbing kita di dalam kehidupan kita yang seturut dengan Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita sebagai manusia yang membawa DNA Allah, benar-benar kita tidak mempermalukan Allah kita. Di mana kita ada, dimanapun kita, apakah di rumah kita, di tetangga kita, di usaha kita, di masyarakat, di negara. Jadilah cerminan daripada DNA Allah. Perlihatkanlah bahwa Allah hidup di dalam diri kita. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita latih kebiasaan-kebiasaan baik ini. Semoga kita benar-benar mengetahui who am I? Siapa kita? Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur karena kami adalah manusia-manusia yang telah Engkau pilih. Manusia-manusia yang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Manusia-manusia yang ingin tunduk kepada aturan-aturan-Mu ya Tuhan. Berikanlah kepada kami hati seorang murid yang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami dibentuk oleh Engkau ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas segalanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. God Lover diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.